ketenaran membunuh mereka. Hai, it's Nasjah and welcome back to Naskah Kaget. Di belakang dunia hiburan yang sangat glamor, populer, sukses, ternyata banyak sorotan yang membuat mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Sampai-sampai tekanannya bisa membuat mereka ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Gagal untuk melawan depresi, kecemasan, serta ekspektasi-ekspektasi yang membebani mereka. Kalau kemarin kita sempat membahas secara detail tentang Kim Se-ron, ternyata banyak yang lainnya juga. Gak cuma dari Korea Selatan. Yang pertama ada Moonbin, musisi yang terlahir di 1998 dan mengakhiri hidupnya di 2023. Lagi-lagi seorang idol K-pop yang terjebak dalam tekanan industri. 19 April 2023 ditemukan meninggal dunia di apartemennya di kota Seoul setelah gagal mengakhiri jadwal kerja. Yang menemukannya adalah manajernya sendiri. Polisi mengonfirmasi bahwa tidak ada tanda-tanda kejahatan dan kematiannya diduga atas aksi diri. Moonbin itu debut sebagai anggota dari grup Astro di tahun 2016 di bawah naungan Fantagio Entertainment. Dia dikenal sebagai penari utama, vokalis, serta aktor yang berbakat. Sempat juga membintangi drama Moment at 18. Masalah yang Moonbin hadapi ini mengenai tekanan yang dia harus hadapi di industri, jadwal kerja yang juga padat, dan tuntutan untuk selalu tampil sempurna di publik. Bahkan sebelum kematiannya, dia sebenarnya sempat beberapa kali hiatus karena alasan kesehatan. Dari Korea Selatan gak cuman Moonbin, ada juga Sulli, kelahiran 1994 yang meninggal dunia di 2019. Sulli atau dengan nama lengkapnya Choi Jin-ri adalah mantan anggota girl group FX. Dia dikenal sebagai sosok yang berani dalam menentang norma sosial di industri hiburan Korea Selatan. Ditemukan meninggal di 14 Oktober 2019 di rumahnya sendiri di daerah Songnam. Lagi-lagi diduga diri karena akibat tekanan sosial yang sangat berat. Dia debut sebagai idol dari SM Entertainment, namun kemudian mengalami sorotan publik yang sangat intens. Setelah keluar dari FX di 2015, dia lebih fokus ke dunia acting dan modeling. Di luar itu, dia sangat vokal dalam menyuarakan isu-isu sosial seperti feminisme, kebebasan berekspresi, dan kesehatan mental, yang sebenarnya beberapa hal masih dianggap sangat tabu di Korea Selatan. Sulli juga sangat ekspresif dalam keinginannya untuk hidup sesuai yang dia mau. Dia juga sempat tampil di sosial medianya tidak mengenakan bra dan juga ngomong tentang isu-isu feminisme, termasuk hak-hak perempuan. Karena itu, dia dapat banyak serangan dari netizen. Cyberbullying yang dia terima itu terus-menerus sampai berdampak ke kesehatan mentalnya dia. Dan gara-gara itu semua, ternyata dia tidak kuat dan dia mengakhiri hidupnya sendiri. Keluar dari Korea Selatan, kita sekarang ngebahas dari entertainment Amerika Serikat, Hollywood, impian banyak aktris dan aktor. Robin Williams lahir di 1951 dan meninggal dunia di 2014. Robin Williams ditemukan di 11 Agustus 2014 meninggal dunia akibat walaupun sebenarnya dia sudah mengalami beberapa kondisi penyakit termasuk depresi dan juga gangguan neurodegeneratif, yaitu penyakit yang mengakibatkan pemunduran fungsi otak. Padahal Robin Williams ini dikenal sebagai sosok yang ceria untuk banyak orang. Beberapa bulan sebelum dia meninggal, dia didiagnosis dengan Parkinson, gangguan syaraf progresif yang menyebabkan dia untuk tremor, lalu ototnya juga kaku, serta menyebabkan dia untuk kesulitan bergerak dan berbicara. Namun, setelah otopsi, ternyata ditemukan bahwa dia sebenarnya menderita Lewy body dementia yang menyebabkan gangguan kognitif, halusinasi, dan bahkan perubahan suasana hati yang sangat drastis. Gara-gara ini, kondisi mentalnya itu semakin memburuk dan dia merasa dia kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Sangat tidak disangka karena dia adalah sosok yang kelihatannya ceria, ternyata dia memiliki beban yang sangat berat di dalamnya. Dan bisa jadi dia itu membunuh dirinya sendiri saat dia merasa dia sangat down gara-gara penyakitnya tadi. Kembali lagi ke Korea Selatan, kita ada Jong Hyun yang lahir di 1990 dan harus mengakhiri hidupnya di 2017. Lagi-lagi kasus. Jong Hyun adalah vokalis utama dari boyband SHINee di bawah naungan SM Entertainment yang ditemukan meninggal dunia di 18 Desember 2017 di apartemennya sendiri di kota Seoul. Ketika dia ditemukan
ditemukan sebuah surat yang mengungkapkan perjuangannya dalam melawan depresi yang semakin memburuk akibat tekanan di dunia hiburan. Padahal Jonghyun ini adalah salah satu idol yang paling berbakat di generasinya. Dia dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser yang sangat sukses. Tapi ternyata di balik pencapaian yang luar biasa itu, ada juga tekanan yang jauh lebih luar biasa lagi dengan ekspektasi K-pop yang sangat ketat, termasuk jadwal yang melelahkan, standar kesempurnaan yang sangat tinggi, dan minimnya dukungan atas kesehatan mental para entertainer ini. Jonghyun juga sangat vokal dalam membahas isu-isu kesehatan mental dan sempat mengatakan betapa sulitnya dia berjuang dalam melewati depresi. Kalau tadi kita udah ngebahas dari Korea Selatan, dari Amerika Serikat, sekarang kita mau ngebahas dari United Kingdom, salah satu boyband terbesar di dunia, One Direction, kehilangan salah satu membernya, Liam Payne. Berita yang sangat mencengangkan dunia. Liam Payne yang secara publik sebenarnya sudah sempat beberapa kali menceritakan perjuangannya untuk melawan mental health issues. Dia merasa dia memiliki tekanan yang sangat besar di dunia musik. Setelah grup band ini sempat hiatus di 2016, ternyata Liam Payne mengalami depresi, termasuk kecanduan obat-obatan dan alkohol, sampai sempat menjalani rehabilitasi di 2023. Setelah dikira kondisinya sudah baik-baik saja, pada Oktober 2024 lalu, Liam ditemukan meninggal dunia setelah jatuh dari balkon sebuah hotel di Buenos Aires. Banyak sekali spekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Liam Payne malam itu, namun hasil otopsi menunjukkan bahwa ada cedera traumatis dan juga pendarahan internal dengan dugaan keterlibatan terhadap zat terlarang. 3 orang ditahan termasuk staf hotel dan juga teman dekatnya sendiri. Sampai sekarang kasus jelasnya belum dibuka ke publik karena mungkin ada privacy yang pengen disimpan oleh keluarga dan rekan-rekan terdekat. Nah, kalau tadi kita ngebahas negara-negara yang udah umum lah ya untuk dibahas tentang cancel culture-nya, gara-gara Indah Kus di interviewnya bersama Raditya Dika, aku tuh baru realize bahwa dia bilang di Cina itu tekanannya juga sama kerasnya dan cancel culture-nya itu juga sangat kuat di sana. Gara-gara itu aku mikir, oh berarti nggak cuma Korea Selatan, pasti ini juga berdampak ke negara seperti Jepang dan juga Cina. Nah, aku cari tahu di Cina ada nggak sih kasus-kasus yang sampai entertainer itu harus mengakhiri hidupnya sendiri, dan terjadi di 2023 kepada Liang Jingke, seorang influencer dan juga aktris muda di Tiongkok. Dan sama, dia meninggal dunia gara-gara akibat tekanan mental. Ternyata alasan tertekannya dia itu adalah lagi-lagi depresi yang sangat berat gara-gara tekanan di sosial media dan juga tekanan dari industri hiburan sangat ketat. Dari semua ini kita bisa belajar bahwa dunia hiburan yang kelihatan sangat glamor, bergelimpangan harta, kesuksesan dan lain sebagainya itu juga punya konsekuensi yang sangat besar. Dan seringkali walaupun aktris, aktor, penyanyi apapun itu mereka sudah disiapkan dengan sangat baik oleh manajemen-manajemennya, tapi ketika harus menghadapi kepopulerannya itu belum tentu mereka siap. Dan mungkin ini menjadi hal yang harus dipersiapkan oleh para manajemen ini juga. Sebelum debut, aktor atau aktrisnya harus memastikan bahwa mereka siap dengan tekanan mental yang mereka akan hadapi. Dan untuk kalian juga, di Indonesia ini sekarang lagi banyak banget content creator, influencer, dan lain sebagainya. Itu kalian juga harus siap dengan tekanan mental yang mungkin kalian akan hadapi di depannya. Karena lagi-lagi omongan orang itu nggak bisa kita handle. Tapi aku berdoa ini nggak akan terjadi ke kalian. Mungkin populernya, suksesnya, dan lain sebagainya boleh, tapi jangan sampai kalian kena tekanan mental sampai ingin mengakhiri hidup kalian. Kalau menurut kalian gimana tentang kasus-kasus ini? Boleh banget komen di bawah dan kita diskusi. Jangan lupa juga untuk subscribe, share, like, do all of those stuff, dan follow aku juga di social media platforms aku semuanya @nasjudge, and I'll see you guys next time. Bye!